Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Deja Rama Putri, biasa dipanggil Ajeng. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1 dari nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi fisika di 3.6 yaitu gelombang elektromagnetik. Nah, adapun sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, merupakan gelombang transversal. Yang kedua, merambat tanpa medium. Yang ketiga, cepat rambat sama dengan cepat rambat cahaya dengan rumusnya C sama dengan 3 kali 10 meter per sekon. Yang keempat, dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Yang kelima, dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Yang keenam, dapat mengalami pelunturan atau difraksi. Yang ketujuh, dapat mengalami perpaduan atau inferensi. Dan yang ke-8 atau yang terakhir, dapat mengalami pengkutupan atau polarisasi. Untuk gelombang elektromagnetik ini, ia terdiri dari bermacam-macam gelombang yang berbeda frekuensi dan panjang gelombang yang sama, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, di mana C ini sama dengan lambda, C sama dengan lambda dikali F atau lambda sama dengan C per F, di mana C adalah cepat rambat gelombang, lambda adalah panjang gelombang, F adalah frekuensi gelombang. Jadi, frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik. Semakin besar frekuensinya, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Oke, sekarang kan sudah ada gambar nih di sini. Jadi, gelombang elektromagnetik itu meliputi sinar gamma, sinar X, ultraviolet, sinar tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Nah, untuk urutan ini, semakin ke kanan dari sinar gamma ke sinar atau gelombang radio, panjang gelombangnya semakin besar. Artinya, gelombang radio dan sinar gamma, panjang gelombangnya yang paling besar adalah gelombang radio. Sedangkan urutan ke kiri itu merupakan urutan yang frekuensinya semakin besar. Artinya, frekuensi terbesar yaitu sinar gamma. Sekarang saya sudah punya gambar dari spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, agar lebih jelas lagi di sini kita urutkan spektrumnya. Spektrum gelombang elektromagnetik ini dari lambda atau gelombang kecil ke besar. Kita bisa menggunakan jembatan Grutti-Rada-Teller. Kenapa saya menggunakan ini? Jadi, saya menggunakan cara ini pada referensi-referensi yang telah saya temukan pada saat saya men-searching materi ini. Jadi, Grutti-Rada-Teller ini bisa kita gunakan untuk spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, bisa kita lihat kan di sini dia udah tersusun gini. Jadi, Grutti-Rada-Teller itu G sama dengan gamma, R-nya sama dengan Ransel atau sinar X, U sama dengan UV, T sama dengan cahaya tampak, I sama dengan inframerah. Nah, rada itu adalah radar, gelombang mikro, tele adalah televisi, dan R adalah radio. Semoga dengan cara seperti ini, kalian semua bisa mengerti dengan lebih mudah dan lebih jelas. Nah, sekarang kita sudah berada di manfaat gelombang elektromagnetik. Jadi di gelombang elektromagnetik ini dia punya manfaat dan bahayanya. Nah, yang akan saya jelaskan sekarang adalah manfaat dari gelombang elektromagnetik. Jadi, manfaat dari gelombang elektromagnetik yang pertama ada sinar gamma, yaitu dia bisa mensterilisasi alat kedokteran, terus sterilisasi makanan dan minuman kalengan, terus dia bisa menjadi pembunuh sel kanker, lalu sebagai penurut aliran fluida dan pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. Terus yang kedua ada ronsen atau sinar X. Jadi, manfaatnya adalah bisa menjadi fotoronsen, lalu CT scan, lalu mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, lalu analisis struktur bahan, dan yang terakhir memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. Lalu yang ketiga ada ultraviolet. Manfaatnya, cahaya matahari untuk produksi vitamin D, fotosintesis, dan lain-lain. Terus, sterilisasi produk industri. Lalu pencitraan medis, lalu alat pengecek keaslian uang, lalu alat berkode radar, lalu lampu LED, lalu laser. Dan yang terakhir yaitu cahaya tampak. Manfaatnya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat mata manusia berupa warna. Oke, jadi yang terakhir ada bahaya dari gelombang elektromagnetik. Nah,
Di gelombang elektromagnetik ini, si ultraviolet, sinar X, terutama sinar gamma, dan sinar gamma ini dia merupakan bahaya dari gelombang elektromagnetik nih. Jadi dari ultraviolet, bahayanya adalah dia yang pertama dapat menyebabkan kanker kulit, lalu yang kedua dapat menyebabkan kanker mata, yang ketiga dapat menyebabkan rendahnya produk ganggang, yang keempat dapat menghitamkan warna kulit. Ini penyakit-penyakit perempuan nih. Terus yang terakhir ada dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Lalu pada sinar X, bahayanya dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Lalu yang terakhir dari sinar gamma, bahayanya dapat menyebabkan kemandulan. Jadi cukup bahaya ya. Cukup bahaya sekali dari ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma yang memang harus kita mencegahnya lah gitu, agar kita tidak dapat terserang seperti itu. Nah, jadi itu dia di materi 3.6 yaitu gelombang elektromagnetik. Di situ saya sudah menjelaskan gelombang elektromagnetik itu apa, rumusnya bagaimana, spektrum gelombang elektromagnetik itu seperti apa, terus manfaat dan bahaya dari gelombang elektromagnetik itu apa aja sih. Mungkin saya nggak ngejelasin banyak dan secara rinci dan detail lah. Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin mencari referensi dan informasi terkait tentang pembelajaran ini. Oke, kalau jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.